Segitiga exposure. Berbicara tentang segitiga exposure, berarti berbicara tentang tiga elemen dasar pada exposure atau pencahayaan pada kamera, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Tiga elemen ini sangat berpengaruh terhadap cahaya atau foto yang dihasilkan oleh sebuah kamera, di mana ketika kita mengubah salah satu dari tiga elemen ini, tentunya akan berdampak pada pengaturan lainnya karena tiga elemen ini saling berkaitan atau bekerja sama. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu tiga elemen exposure dalam fotografi. Yang pertama adalah aperture. Aperture adalah seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa dan sangat berpengaruh terhadap efek deep of field atau ketajaman ruang. Arti lain dari aperture adalah bukaan diafragma. Dan bukaan diafragma ini sangat menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera yang diukur dalam f-stop. F dengan angka yang kecil berarti bukaan diafragma lensa besar atau lebar. Sedangkan F dengan angka yang besar berarti bukaan diafragma lensa menjadi kecil atau sempit. Bukaan diafragma yang besar ditandai dengan angka F yang kecil dan mengakibatkan cahaya yang masuk ke kamera menjadi semakin besar atau banyak, sehingga foto yang dihasilkan semakin terang. Namun, ruang ketajaman semakin sempit yang menyebabkan background maupun foreground dari objek utama menjadi blur atau bokeh. Sedangkan, bukaan diafragma yang kecil ditandai dengan angka F yang besar dan mengakibatkan cahaya yang masuk ke sensor kamera semakin kecil atau sedikit, sehingga foto yang dihasilkan semakin gelap. Namun, ruang ketajaman menjadi semakin luas yang menyebabkan background maupun foreground dari objek utama menjadi ikutan tajam. Selanjutnya, mari kita lihat dua foto berikut ini. Sepintas dua foto ini terlihat sama, namun ketika dilihat lebih detail atau dekat, dua foto ini sangat berbeda di ruang ketajamannya. Foto ini, ruang ketajamannya lebih sempit, sehingga terlihat lebih bokeh, atau background dan foreground dari objek utama terlihat blur. Hal ini dikarenakan penggunaan diafragma dengan bukaan yang lebar, yaitu di f4. Namun, pada foto ini terlihat ruang ketajaman lebih luas sehingga ketajaman dari objek, background maupun foregroundnya hampir sama. Hal ini dikarenakan penggunaan bukaan diafragma yang kecil, yaitu di f10. Hal penting yang perlu diketahui dari penggunaan aperture adalah penggunaannya yang benar dan tepat agar bisa menghasilkan foto yang lebih profesional. Misal, ketika kita ingin mengambil foto dengan objek seperti foto keluarga maupun pemandangan, gunakanlah aperture dengan angka di atas f8. Dan ketika mengambil foto potret atau close up, maka direkomendasikan untuk menggunakan aperture di bawah angka 8. Yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed adalah seberapa lama cahaya masuk ke dalam sensor kamera dan berpengaruh terhadap pergerakan cahaya. Shutter speed biasanya ditandai dengan angka 1 per second. Shutter speed di atas 1 per 125 dikategorikan sebagai shutter speed yang cepat. Dan shutter speed di bawah 1 per 60 dikategorikan sebagai shutter speed yang lambat. Semakin cepat sensor kamera menangkap cahaya, maka semakin sedikit cahaya yang masuk ke kamera sehingga foto yang dihasilkan akan semakin gelap. Namun, pergerakan dari objek akan semakin beku. Dalam hal ini, objek yang bergerak akan menjadi kelihatan diam. Dan semakin lama sensor kamera menangkap cahaya, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera sehingga foto yang dihasilkan akan semakin terang. Namun, objek yang bergerak akan terlihat bergerak. Dalam hal ini juga, ketika kamera bergerak, maka akan diistilahkan sebagai kamera shaky atau motion blur. Selanjutnya, mari kita lihat foto berikut ini. Dua foto ini dihasilkan di lokasi yang sama, yang memperlihatkan sebuah gedung dan jalan di depannya serta kendaraan yang melaju. Pada foto pertama, pergerakan dari kendaraan menjadi diam atau beku. Hal ini diakibat karena penggunaan shutter speed yang cepat, yaitu di angka 1 per 250. Sedangkan di foto yang kedua, pergerakan mobil atau cahaya lampu menjadi terlihat jelas atau bergerak. Hal ini diakibatkan karena penggunaan shutter speed yang cukup lambat di angka
detik. Perlu diketahui dari penggunaan shutter speed adalah penggunaannya yang tepat dan benar. Agar bisa menghasilkan foto yang lebih profesional, pastikan ketika penggunaan shutter speed yang lambat atau di bawah 1/60, usahakan untuk kamera tidak bergerak, dan jika perlu, gunakanlah tripod. Dan biasanya, penggunaan shutter speed yang lambat cenderung digunakan untuk foto produk dan juga pemandangan. Sedangkan, shutter speed yang cepat atau di atas 1/60 biasanya digunakan untuk foto sport dan lain sebagainya. Terakhir tentang segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas kamera atau seberapa mampu kamera kita untuk merubah cahaya yang masuk ke sensor kamera kita dari gelap ke terang maupun dari terang ke gelap. Semakin besar ISO yang digunakan, maka semakin terang foto yang dihasilkan, dan semakin kecil ISO yang digunakan, maka foto yang dihasilkan akan semakin terang. Efek lain dari penggunaan ISO ialah noise atau bintik-bintik putih pada foto, di mana semakin tinggi ISO yang digunakan, maka foto yang dihasilkan terlihat noise, dan semakin kecil ISO yang digunakan, maka foto yang dihasilkan semakin terlihat mulus atau jernih. Selanjutnya, mari kita lihat dua foto berikut ini. Dua foto ini memiliki objek yang sama, sehingga sekilas terlihat tidak berbeda. Namun, jika dilihat lebih detail atau lebih dekat, dua foto ini memiliki perbedaan. Yang mana, foto pertama ini terlihat memiliki banyak noise yang disebabkan oleh penggunaan ISO yang cukup besar, yaitu di ISO 3000. Sedangkan, pada foto yang kedua terlihat lebih mulus tanpa adanya noise. Hal ini disebabkan karena penggunaan ISO yang rendah, yaitu di ISO 100. Hal penting yang perlu diketahui dari ISO adalah bagaimana ISO ini disesuaikan dengan cahaya yang dihasilkan oleh aperture dan shutter speed sebagai cahaya alami, dan ISO adalah cahaya digital sehingga menemukan exposure yang tepat. Sekian untuk segitiga exposure. Semoga bisa dipahami, dan jangan lupa untuk menonton video pembelajaran fotografi lainnya.